Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Balik lagi di channel Cuanisme. Nah, pagi ini kita akan bahas satu saham lagi ya, seperti biasa. Sebelumnya udah saya bahas semalam, sudah saya kirim di channel Telegram. Nih ya, saham yang akan kita bahas hari ini adalah BRIS Bank Rakyat Indonesia Syariah. Ini saya sengaja biar analisa tadi malam tuh nggak terlalu tegang ya, karena seharian kita dihajar market ya kan, dihajar market merah merona, terus habis itu banyak saham-saham kesayangan kita yang turun terus seperti itu. Portofolio pun juga banyak dari teman-teman yang kita masih pada floating loss. Ini just for fun ya, yang penting kan isi analisanya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke trading view. Ini adalah saham BRIS Bank Syariah Indonesia ya. BRIS ini sebenarnya udah turun berapa hari nih, sekitar 6 hari, dan di hari ini pun masih cukup tinggi tekanan jualnya. Kita bisa lihat dari volume di sini ya, tekanan jual 19 Mei itu masih cukup tinggi. Kita akan coba biar lebih jelas ya. Nah, yang pertama, bagi teman-teman yang nyangkut di atas nih, pilihannya ada dua ya, cut loss sama average down. Yang jadi masalah adalah mereka yang beli BRIS tapi nggak tahu nih tujuannya buat apa. Dalam artian nggak tahu nih, mereka mau untuk investasi jangka panjang atau untuk trading seperti itu. Nah, sebenarnya kalau trading ya, BRIS ini karena udah kenaikannya tuh udah cukup tinggi nih, jadi terlalu riskan menurut saya teman-teman ngejar BRIS ini. Nah, mungkin yang nyangkut-nyangkut ini pasti dia kebanyakan rata-rata di atas harga 2.700 gitu, jadi ke atas itu masih banyak yang nyangkut seperti itu. Nah, oke lah, baik, kita akan mulai dari yang pertama dulu. Basic dari trading adalah tahu support dan resistennya. Nah, kita akan perbesar dulu biar lebih kelihatan ya. Kita harus tahu support dan resistennya karena ini turun, jadi kita harus menentukan dulu lantainya di mana. Si BRIS ini mau berpijak, harganya tuh mau di mana gitu. Oke. Kita ada support di sini. Kita garis. Yap. Ada di sekitar 1.800 ya di sini supportnya. Jadi masih ada kemungkinan si BRIS akan turun lagi nih sampai menyentuh 1.800 seperti itu. Jadi kalau misal support ini jebol, support selanjutnya ada di mana? Ya sebenarnya di sini bisa jadi support alternatif ya, 1.420. Tapi kalau saya lebih cenderung ke arah sini nih. Yang pertama karena di sini ada gap ya. Di sini ada gap. Kita gambar dulu. Di sini tuh ada gap. Nah, biasanya yang sering diperdebatkan adalah gap itu harus ditutup dan gap itu tidak harus ditutup. Saya lebih cenderung ke gap itu tidak harus ditutup ya teman-teman, karena ini pergerakan harganya kalau menutup gap ini ya lumayan dalam koreksinya seperti itu. Nah, kenapa nggak harus ditutup ya, karena sebenarnya yang menggerakkan candlestick, membentuk candlestick dan menggerakkan harga itu antara penjual dan pembeli ya, kita retail seperti kita. Kalaupun sentimennya bagus dan daya belinya kuat, itu juga pasti akan harganya naik, jadi nggak perlu nutup gap seperti ini. Tapi kalau pasarnya pesimis, kita pesimis nih, dan kemakan fear dan segala macam, ya udah otomatis tekanan jual itu akan tinggi. Nah, tekanan jual yang tinggi, minat beli yang rendah, otomatis harga ini akan cenderung turun dan akhirnya kemungkinan bisa akan menutup gap seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih dominan gap itu nggak harus ditutup ya teman-teman. Nah, setelah itu
kita bentuk area aja di sini, kita jadikan next supportnya ya. Memang cukup dalam ini. Nah, support selanjutnya itu memang cukup dalam, tapi ya beberapa kali bridge ini dari sini di area supportnya ini selama beberapa hari baru dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih nyangkut di atas ya pilihannya cuma dua, average down ya kan, nunggu di support sini 1790 1800-an ini. Kalau nggak ya udah cut loss dulu setengah di sini. Support ini cut loss aja dulu setengah. Nanti kita mulai perbaiki harga average dari bawah lagi. Jadi misalnya kalau di sini nih kita cut loss, ya kan. Terus harganya turun lagi menembus ini. Dan ada tanda-tanda reversal atau pembalikan arah, kita baru masuk lagi. Jadi average-nya tuh bener-bener terdilusi. Jadi kalau average tinggi, misalnya di sini punya 10 lot di harga 3.300, terus kita average down lagi di harga 1.100 ya, nanti kita akan nemu average-nya di 2000-an. Jadi nggak terlalu tinggi ya teman-teman, seperti itu. Yang kedua adalah di sini juga kita bisa masih bikin trendline nih sebagai resistennya nih. Kita buat trendline seperti ini. Ini adalah resistennya ya, karena di sini menyentuh di harga 3.960, akhirnya dia balik turun dan di sini nyaris menyentuh lagi. Jadi seperti ada tembok ya yang menghalangi bridge ini untuk naik ke atas. Plannya adalah kita bisa masuk nanti di area sini nih, di dekat-dekat 1800, dengan asumsi dia bisa mantul ya kan ke arah sini ke 2100 dan akhirnya breakout. Kita ganti warna hijau ya biar lebih jelas. Ini trading plan yang pertama ya, kita nunggu di area supportnya sini, kita beli, berharap mantul, kita bisa jual di 2130 setengah dulu, dan nanti begitu ada tanda-tanda dan ternyata di sini tuh breakout lagi, nah kita bisa antri jual di sini 2490, karena di sini juga ada resist ya teman-teman. Di sini tuh ada resist lagi. Seperti itu, di sini ada resist, nah kita bisa antri jual di sekitar 2400-an tadi. Lalu selanjutnya, jika skenario pertama ini gagal, kita harus punya skenario kedua. Jadi misalkan dia di sini dan ternyata harga bridge ini malah turun, dan tapi kita terlanjur beli ya kan di harga 1800 ini, kita terlanjur beli, ya udah kurangin aja 2% atau 3% lah, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya untuk cut loss-nya. Yang pasti kita harus disiplin cut loss, terutama untuk seorang trader harus disiplin cut loss. Dulu saya juga pernah punya pengalaman pribadi waktu awal-awal trading, nggak mau cut loss karena membuang uang kan. Lama-lama minusnya makin banyak, jadi uang yang saya buang akhirnya jadi jauh lebih besar, seperti itu. Jadi kita harus disiplin cut loss. Nah beda nih kalau konsepnya kita investasi ya untuk jangka panjang ya, otomatis kita tidak akan memantau pergerakan harganya setiap hari, mungkin bisa nabung ya secara rutin tiap bulan. Jadi pakai sistem DCA, dollar cost averaging, jadi tiap bulan kita beli, tiap bulan kita beli, tiap bulan kita beli, seperti itu. Nah kalau untuk investasi saya menyarankan pelajari dulu ya fundamental perusahaannya itu seperti apa, bisnis perusahaannya seperti apa, jadi nggak main asal beli-beli aja, seperti itu. Nah selanjutnya ya udah di sini kita nunggu lagi nanti di harga sekitar 1210 sampai di 1120, seperti itu teman-teman. Jadi kita trading juga harus punya plan. Seandainya plan pertama, plan A ini gagal nih, tidak seperti ini hasil analisa kita, hasil pasar yang kita analisa tidak seperti ini, harga
malah cenderung turun, ya sudah, kita lupakan aja dulu di sini, kita nunggu di supportnya. Biasakan untuk beli di support, jual di resist, jangan terbalik teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share ya, siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang pegang BRIS dan bingung nih analisanya seperti apa, bisa bermanfaat bagi mereka. Dan yang belum join di channel Telegram, link sudah ada di bawah, silahkan join ya. Tiap malam saya juga analisa saham, jadi biar menambah ilmu, kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan komen di bawah, jangan lupa tombol like dan subscribe-nya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.